Yesus Tuhannya orang Kristen lah, kan macam itu. Ini yang tak masuk logik di dalam pikiran saya itu, bahwa ada Tuhan lahir ke dunia melalui kemaluan perempuan sehingga kita sembah. Ini yang tak logik menurut saya, menurut akal lah, ini akal. Oh, logik dong Pak, karena firman itu menjadi manusia. Bapak nggak baca surah An-Nisa ayat 171? Di situ dikatakan dia diutus dari surga ke bumi. Firman Allah atau kalimatullah itu diutus dari surga turun ke dalam rahim Maria. Bapak nggak baca itu? Di mana tuh? Coba baca matannya dulu, Kak. Kok matan? Orang Quran kok ada matan? Bukan hadis. Quran mana ada matan? Ayatnya itu coba baca dulu. Baca dulu. Saya 4 ayat 171. Coba baca dulu. Jangan ditengok maksudnya kitab Quran ke, jangan ditengok dari Google, dari handphone. Coba baca dulu, terangkan. Bapak punya Quran nggak di situ? Hah? Punya Quran nggak? Orang saya di meja ini. Nah iya, pakai Quran Bapak. Baca lah, nanti kalau kita bacain Bapak bilang dari Google. Kita bacain, Bapak bilang itu di edit oten, PDF. Dia lagi di meja lapu kali. Supaya saya tak tanya, macam kalau di Islam itu baca Alhamdulillah. Kenapa dibaca Alhamdulillah? Siapa yang membuat baca Alhamdulillah? Kenapa tak boleh baca Alhamdulillah? Shalom teman-teman yang Tuhan bertemu kembali dengan saya, Sang Azizah di channel Gereja YouTube. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video. Nah, supaya lebih jelas kita dengarkan cuplikan videonya dulu. Setelah itu, kita akan berikan tanggapan kita pada waktu dia berada di podcastnya. Mari kita simak video berikut ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Win. Islam Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Saya dengar tadi enak juga ini berdialog nih dengan Bang RK. Ya, buka kamera. Ya, kalau kamu baik, ya saya dialog dengan baik. Tapi kalau kamu ngeyel, ya saya buat ayam sayur di sini. Saya tumis. Pernah lihat ibu-ibu, cara ibu-ibu kalau lagi ngamuk di dapur, terus dia tumis sayur itu kayak bagaimana? Pernah lihat? Iya, itu saya tengok tuh macam orang laki dicerikan perempuannya, membebel. Ya, jadi kamu kalau diskusi baik-baik ya saya ladenin kamu baik-baik. Tapi kalau kamu ini ya tahu kan cara ibu-ibu ngamuk terus tumis di dapur kayak gimana. Cabutin bulunya satu-satu layarnya. Gimana Bang Win? Ada yang mau kau tanyakan? Silakan. Enggak ada, meneruskan itu Bang Dimas tadi itu. Bang Dimas tadi itulah tergiur juga saya kan. Saya mau tahu sedikit itu, seberapa lama Yesus itu jadi bayi setelah dilahirkan Ibu Maryam? Astagfirullahaladzim. Pak, dia normal Pak, datang sebagai manusia normal Pak, sepenuhnya manusia, hanya saja dia tidak berdosa kata Alkitab. 0 sampai 9 bulan anak dalam kandungan, ya kan? Ya, Yesus juga begitu, 9 bulan dia dalam kandungan karena sepenuhnya dia menjadi manusia. Atau Bapak, menurut Bapak orang dalam kandungan cuma 1 bulan lalu tiba-tiba keluar jadi manusia? Nah, seberapa lama umur bocah dia tuh sehingga dia dewasa? Mbak, dalam sebuah kadar Pak, masa Bapak tidak mengerti ya Pak? 1 sampai 3 tahun itu, 0 sampai 9 bulan dia lahir, habis itu dia lahir, habis dia masuk ke 1 tahun itu disebut sebagai bayi, itu sampai berapa tahun? Kemudian 2 sampai 3 tahun itu disebut sebagai anak. Terus Pak, nanti masuk ke masa remaja Pak, habis itu masa dewasa Pak, seperti manusia Pak. Iya, seperti manusia.
selayaknya manusia biasa lah. Iya. Hmm. Sungguh-sungguh Dah. manusia. Itu maksudnya kan ada kawan-kawannya waktu kecil main-main. Apakah perkataan dia itu, pertanyaan saya, apakah perkataan dia itu sebuah firman juga? Iya, dia adalah firman Allah itu sendiri. Perkataan dia itu adalah remata. Remata yang keluar dari firman itu, logos itu. Nah, ketika Yesus pergi di bait Allah, masih kecil, ya 12 tahun dia pergi ke bait Allah. Dia bilang, "Tidakkah engkau tahu aku harus berada bersama dengan Bapakku di rumah Bapakku." Lalu banyak orang yang mendengarkan tentang hikmat dan kebijaksanaan yang Yesus sampaikan di situ. Banyak mata tercengang. Nah, Dia semakin bertumbuh besar dalam keadaan manusia. Alkitab mencatat dia bertumbuh besar dan dia dikasih oleh Allah dan manusia. perkataan waktu kecil itu apakah sudah menjadi firman? Itu saya tanyakan. Astagfirullahaladzim. Dia belum dengan bisa kawan-kawan mengajar, dia. Pak, karena dia itu kan datang dalam suku Yahudi, suku bangsa Yahudi. Dia dari suku Yehuda. Ya. Ya. Jadi pengajaran Yesus yang dicatat di dalam Alkitab kami adalah ketika dia sudah berusia 30-an tahun. Maka dikatakan dia menampakkan diri sebagai Mesias kepada bangsa Israel. Disitulah dia mulai menjadi rabi, menjadi guru, dan dia mengajar, dan pengajarannya penuh dengan kuasa. Disitulah maka semua perkataan Yesus itu tidak semuanya dicatat. Makanya Alkitab mengatakan tidak semua yang dia lakukan dan dia katakan itu tercatat di dalam Alkitab kami. Ya. Tetapi yang dicatat oleh murid-muridnya adalah selama dia sudah berusia 30 tahun, pada waktu itu dia mulai menampakkan diri sebagai Mesias, dia mulai menyatakan dia adalah Al-Masih kepada bangsa Israel. Disitulah pada waktu itu semua pengajaran Yesus baru dicatat, karena orang Yahudi itu baru boleh mengajar ketika rabinya berusia 30 tahun, Pak. Di bawah itu dia belum boleh mengajar. Oke, Ya, ini ada tahu. Menjelma menjadi manusia berapa tahun umur Yesus? Lebih dari 30 tahun, kira-kira seumuran Ishak. Dia meninggal kira-kira umur 30 tahun lebih, Pak. Berarti perkataan dari bayi sampai 30 belum Tidak dicatat. menjadi firman, belum menjadi Tidak firman. dicatat. Ya, tidak dicatat di dalam Alkitab kita. Dia belum bisa mengajar, perkataannya itu belum bisa disebut sebagai rema, karena dia baru mengajar itu ketika dia berusia 30 tahun lebih, ya. Berarti itu dari golongan Yahudi banyak lah. Oh, saya punya kawan Yesus Tuhannya orang Kristen lah, kan macam itu. Ini yang tak masuk logik di dalam pikiran saya itu, bahwa ada Tuhan lahir ke dunia melalui kemaluan perempuan sehingga kita sembah. Ini yang tak logik menurut saya, menurut akal lah, ini akal. Oh, logik dong, Pak. Karena firman itu menjadi manusia. Bapak nggak baca surah An-Nisa ayat 171. Di situ dikatakan dia diutus dari surga ke bumi. Firman Allah atau kalimatullah itu diutus dari surga turun ke dalam rahim Maria. Bapak nggak baca itu? Di mana tuh? Coba baca matannya dulu, Kak. Kok matan? Orang Quran kok ada matan? Bukan hadis. Quran mana ada matan? Ayatnya itu coba baca dulu. Baca dulu. Saya 4 ayat 171. coba baca dulu. Jangan ditengok maksudnya kitab Quran ke, jangan ditengok dari Google, dari handphone. Coba baca dulu, terangkan. Bapak punya Quran nggak di situ? Hah? Punya Quran nggak? Orang saya di meja ini. Nah iya, pakai Quran Bapak. Baca lah, nanti kalau kita bacain Bapak bilang dari Google. Kita bacain Nah, Bapak bilang itu di edit oten, PDF. Dia lagi di meja lapu kali. Supaya saya tak tanya, macam kalau di Islam itu baca Alhamdulillah. Kenapa dibaca Alhamdulillah? Siapa yang membuat bacaan? Kenapa tak boleh baca Alhamdulillah?
macam tu. Barisnya di bawah ke di atas ke. Kenapa tak boleh? Kenapa harus alhamdulillah? Itu makanya saya suruh baca kakak dulu. Bisa ke sana dulu ya. Yesus itu menjadi manusia, maka kodratnya manusia itu ya lahir dari rahim seorang wanita. Firman dikatakan begini Pak. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi firman itu menjadi manusia. Sebentar. Kalau firman menjadi manusia pasti keluarnya lewat lubang farjaha. Kalau firman menjadi upil maka dia lewat lubang hidung. Ya. Kalau firman menjadi jin, begini Pak. Kalau firman itu telah menjadi jin, maka dia pasti keluarnya lewat botol, betul? Iya. Karena firman menjadi manusia, manusia lahirnya lewat mana, Pak? Coba terangkan apa bedanya firman itu dengan Allah? Firman itu adalah logos, logos itu adalah logika atau perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal bersama Dia. Itu arti kata firman. Ya. Jadi sebentar Bang Win. Terus. Firman itu adalah logos, logika, hikmat, kecerdasan atau pengetahuan. Contoh nih Pak, Bapak kan dulu pernah belajar biologi, betul? Tak pernah. Loh, Bapak nggak pernah belajar biologi di sekolah? Tak pernah. Lah. Coba terus. Bapak nggak pernah dapat. Sebentar, Bapak sekolah SD nggak sih Pak? Hah? SD sekolah nggak? Coba terus dulu. Oh, Bapak nggak pernah belajar biologi? Enggak pernah. Masya Allah, lah ini susah nih. Ini berat. Coba terangkan dulu apa yang kakak ketahui. Coba dulu. Repot. Ini yang bikin Indonesia nggak maju-maju begini nih, belajarnya agama semua, jadi nggak pernah belajar. Sebab biologi itu kan dari dua kata Pak, bios dan logos. Ya, bios dan logos artinya pengetahuan tentang alam. Logos di situ adalah kata yang diterjemahkan di dalam Alkitab sebagai firman. Ya, Yesus adalah logosnya Allah. Jadi logos itu pengetahuannya Allah atau perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal bersama Dia. Artinya pengetahuannya Dia, pikirannya Allah itu Yesus. Jiwanya Allah itu Yesus. Gambar wujud Allah yang nampak itu Yesus. Ya. Nah, itu arti kata firman. Nah, saya kasih Anda contoh, Pak. Bapak itu kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, betul? Tubuh Bapak itu tubuh manusia enggak, Pak? Iya, ya manusia. Iya, jiwa Bapak, logos pikirannya Bapak, pikiran manusia enggak? Itu logika, iya. Ya dong. Roh Bapak tuh roh manusia bukan? Roh itu titipan. Titipan itu kalau Bapak di Pegadaian. Bukan, itu titipan di Pegadaian. Itu Pegadaian gadai. Jangan sabar Bang. Mengantuk kemana-mana. Dia kayaknya susah memahami itu. Bukan susah memahami. Astagfirullahaladzim, ya udah gas aja lah. Kami mau jelaskan baik-baik, Pak. Bapak sekolahnya di mana sih, Pak? Kok nggak pernah belajar? Bapak belajarnya apa waktu kecil? Coba jelaskan terus nanti. Coba jelaskan itu tentang roh firman tadi itu. Apa bedanya firman dengan Allah? Apa perbedaannya firman dengan Yesus? Yesus itu hakikatnya firman Allah, Pak, yang menjadi manusia. Iya, kenapa hakikat itu dilahirkan dulu menjelma ke manusia, ke dunia ini, terus ada sekelompok contoh. Kalau saya berkomunikasi dengan, ya sebagai contoh, saya berkomunikasi dengan Pak Bang Win itu menggunakan firman saya enggak? Pakai perkataan saya enggak, Pak? Yang keluar dari dalam diri saya? Iya. Oke, perkataan saya ini Sofiatul apa bukan? Perkataan saya ini adalah diri saya apa bukan? Iya, perkataan dirimu. Ya sudah, berarti firman Allah itu ya Allah, Pak. Itu firman Allah, kan bukan firman Yesus. Oh, Masya Allah. Yesus itu firman Allah, Pak. Yesus itu firman Allah.
kamu ambil alih dulu lah, jelasin dia Trinitas. Gini. Oke, jelasin Bang Win, coba. Bang Win, coba Oke, gini ya. oke. Saya kasih pengertian yang sederhana biar Bang Win. Kalau saya pakai yang tinggi, Bang Win mungkin nggak ngerti. Dalam diri Bang Win manusia kah? Manusia. Oke. Bang Win punya tubuh. Punya nggak? Punya. Punya jiwa. Punya jiwa. Punya roh. Punya roh. Nah, Bang Win ada 3 atau ada 1? 3. Astagfirullahaladzim. Kamu ada 3. Apanya roh? Itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tubuh. Nah, Jiwa. logika tadi. Sabar, Oke. Bang, jangan lari ke logika dulu. Bang Win punya tubuh, punya jiwa, Oke. punya roh. Ya. Hakikat Bang Win ini apa? Bang Win ada berapa? Bang Win ada 3 atau ada 1? Pada hakikatnya satu. Hakikatnya adalah manusia. Wah, 1. manusia. Nah, 1 manusia atau 3 manusia? 1 manusia. 1 manusia. Nah, oke, 1 manusia. Oke, 1 manusia kan? Berbicara tentang bagaimana manusia, berarti harus ada tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga dia disebut sebagai manusia, ya kan? Kita disebut sebagai manusia. Kalau di dalam diri manusia ini tidak memiliki roh, berarti namanya apa? Mayat. Itu udah jasad. Namanya jasad, mayat, ya kan? Bukan manusia kan? Oke? Oke. Itu kebagaimanaan manusia. Nah, sekarang berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Dalam diri Allah atau dalam kebagaimanaan Allah itu seperti apa Allah itu? Itu berbicara tentang Allah Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus. Dalam kebagaimanaan itu dia ada Bapa, memiliki firman-Nya dan memiliki Roh Kudus. Dia disebut sebagai Esa, Allah yang satu, betul? Nah, betul nggak satu? Betul nggak Allah itu satu? Betul nggak Allah itu Esa? Esa. Oke. Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun bisa melihat Allah karena dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri dia. Ya. Karena dia itu, saya bicara dengan teologis terlalu. Karena dia berada dalam bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Satu orang pun tidak bisa melihat Allah karena dia itu tidak terhampiri oleh siapapun. Sehingga firman-Nya itu menyatakan dirinya. Nah, Yesus Kristus adalah firman-Nya Allah, logiknya Allah, akal budinya Allah. Dia menyatakan diri, firman itu menjadi manusia, bertabernakel, bersekinah, dan diam di antara kita. Firman-Nya menyatakan diri sehingga kita mengenal siapa Allah. Allah itu adalah kasih. Karena itu Yesus mengajarkan tentang kasih itu seperti apa. Kita tahu kasih itu seperti apa dari Sang Firman. Kalau dia tidak menyatakan diri, bagaimana manusia mengenal dia? Mengenal apa itu kasih? Coba, makanya itu kita melihat pengajaran dari Yesus Kristus. Dia mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia mereka yang menganiaya kamu. Karena Allah itu kasih. Oke? Allah itu kasih. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah itu kasih, sehingga pengajarannya pun kacau. Penggala kepalanya, bubarkan orang saat beribadah. Tidak boleh orang beribadah berdoa karena tidak mengajar, tidak mengenal apa itu kasih. Nangkap? Kita bisa mengenal Allah itu kasih karena firman-Nya yang menyatakannya. Makanya orang Kristen mengajarkan berasalkan dari pengajaran Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah manusia, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Musuhmu bukan ditebas kepalanya, bukan. Kalau menebas kepala bukan ajaran dari Sang Firman yang adalah kasih. Nanggap?
Bang Win nangkap? Oh, oke, nangkap. Oke, terus sampai sini nangkap. Nah, kebagaimanaan Allah itu adalah Bapa, firman-Nya dan Roh yang Kudus. Ya, menunjukkan kebagaimanaan Dia. Lalu ketika Yesus Kristus naik ke surga, Dia bilang, aku akan mengutus Parakletosku. Aku akan mengutus Roh Kudusku, Roh kebenaran, yang akan mendampingi kalian sampai akhir zaman. Dan gereja-gereja itu didampingi. Gereja-gereja itu sama-sama berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus sampai akhir zaman. Karena itu janji Tuhan. Setelah Dia terangkat ke surga, aku akan mengutus Parakletosku, Roh Kudusku. Roh Kudus itulah yang menemani orang percaya sampai sekarang ini dan sampai akhir zaman. Oke. Berarti umat yang mengikut Yesus pernah jumpa dengan Yesus berarti di masa kecilnya dulu ya. Bukan masa kecil ya, dari masa kecil ibunya tahu siapa Yesus Kristus. Ya, ibunya yang adalah Maria, ya. Maria. Jadi ketika Maria itu gimana? Usianya tua ibunya daripada Yesus. Dalam keadaan sebagai manusia, Maria lebih tua, tetapi dalam keadaan keilahian dan kealahan, Yesus Kristus tidak bisa dikatakan tua dan muda. Karena Dia adalah huwal awalu wal akhiru, yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang zahir. Dia adalah Allah itu sendiri. Karena Allah itu tidak tua, tidak muda. Karena saya tidak bisa mengatakan dalam keilahiannya Dia itu tua dan muda, karena Dia adalah Allah. Karena Allah itu yang tiada awal dan tiada akhir. Kenapa kamu baca itu huwal awal? Bang Win, kenapa Bang Win. Iya, karena Yesus Kristus mengatakan akulah Dia, anihu. Coba, dalam bukakan Yohanes surat pasal Al-Hadid ayat 3, Bang Irka, Al-Hadid ayat 3. Surat Al-Hadid ayat 3. Lalu nanti kita buka Wahyu 1 ya, ayat 8 dan Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Siapa yang awal dan yang akhir itu? Tunggu dulu. Itu Bang RK itu dia bilang tuh huwal awalu huwal akhiru. Ya. Kenapa kita boleh huwal awala awal akhira? Kenapa tak boleh macam itu? Hah? Bang Win. Bang, Yesus itu berkata begini, aku sudah ada sejak kekal sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 24, Yohanes 8 ayat 58. Nah, yang dia baca tadi itu kenapa dia bacanya seperti itu? Kenapa nggak boleh huwal awala huwal akhira? Kenapa huwal awalu huwal akhiru? Siapa yang Ya Bu, coba sekarang abang aja deh yang baca. Nah, nanti kalau Bang Irka salahkan ini. Bukan. Abang baca di surat Al-Hadid ayat 3, Bang. Lain yang kita baca, nanti terjemahannya lain. Ya, baca Pak. Baca. Nih, abang terjemahkan nih. Kalau Bapak nggak percaya, terjemahkan nih. Ini surat Al-Hadid ayat 3, Bang. Coba baca. Baca, Pak. Yang saya tanya itu barisnya itu hu, kenapa bukan ha? Wal awalu kenapa bukan huwal? Ya karena dia. 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 Awalnya jadi apa dia? Ya, dia yang tiada awal. Nah, kenapa barisnya kamu bilang huwal awalu? Kenapa harus? Iya, karena Dia yang tiada awal dan Dia yang tiada akhir, dan Yesus Kristus adalah yang tiada awal dan tiada akhir. Iya, cara bacanya itu kenapa mesti macam itu? Ya, dalam tulis dalam Quranmu, Pak, huwal awal itu artinya menunjuk kepada Dialah yang awal dan yang akhir. di dalam bahasa Ibrani juga seperti itu. Damirnya itu kemana kamu buang? Kemana? Gini Pak, ya ini kan bicara tentang rumpun bahasa Pak ya, rumpun bahasa. Jadi dalam Yohanes pasal 8 ayat 24 pun Yesus berkata ya anihu, ani itu ana ya. Kalau bahasa Arabnya ana, saya ya. Kalau hu itu dia. Nah, Yesus Kristus berkata ani ya dalam bahasa Ibrani, anihu, akulah Dia. Jadi ada orang pertama tunggal dan orang ketiga tunggal. Akulah Dia. Iya, itulah. Nah, anihu, hu itu Dia ya. Jadi tidak ada sebuah permasalahan hu ha. Tidak ada, kita bukan lagi bicara soal topeng monyet di sini, bukan. Ada jamaknya, jangan ngomongin huwal Pak. Intinya aja itu yang awal dan yang akhir. Coba Bapak bahas di situ. Bahas dulu tentang awal akhir. Orang banyak tahu sedikit paham. Ya, jadi ketika Dia berbicara Dialah, Yesus berkata Dialah yang awal dan yang akhir, berarti Dia Tuhan atau bukan? Nah, itulah yang Saya tanya, ketika Yesus berkata Dia adalah yang awal dan yang akhir, Dia Tuhan atau bukan?
Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Oke. Yang hidup. Itu firman Yesus itu dengan siapa yang dia bagi? Yesus itu dia sendiri yang mengatakan demikian. Dialah yang awal dan yang akhir. Saya tanya dulu, apakah dia Tuhan atau bukan ketika dia mengatakan demikian? Dengan siapa yang dia? Yang mengatakan demikian itu adalah Tuhan atau tidak? Jangan tanya dengan siapa. Dia Tuhan atau bukan ketika dia mengatakan demikian? Nah, di mana tuh dia katakan di surat Wahyu pasal 1 ayat 8, Wahyu pasal 1 ayat 17, 7. di 17 ya? apa di Taurat? Astagfirullah. Di dalam Taurat ada, di dalam Injil ada. Di dalam Taurat, sebelum dia menjadi manusia, dia juga berkata, akulah yang awal dan yang akhir, yang permulaan dan yang terkemudian. Oke. Di Berarti dalam kitab Yesaya. kita petunjuk Kristen berarti Injil, Taurat. Semua Pak, Atau Taurat? Taurat itu adalah Alkitab kami. Taurat adalah bagian daripada Alkitabnya orang Kristen. Kalau Bapak buka Alkitabnya orang Kristen, 5 kitab pertama itu adalah 5 kitab Taurat Musa. Kemudian disusul dengan kitab para nabi dan juga ada kitab Mazmur di situ. Nabi itu lain, itu bukan firman itu kalau nabi. Loh, Bukannya firman Yesus, itu kitabnya orang wahyu Yahudi. Yesus. Kitabnya orang Yahudi. Makanya Bapak harus belajar apa itu Alkitab ya. Bapak harus belajar. Kami pun Muslim itu kalau perkataan Nabi itu bukan firman Tuhan, bukan firman Dari Allah. perkataan Nabi Muhammad bukan firman Tuhan, Pak. Ya, itu hadis. Bukan, di Al-Haqqah itu surat 69 ayat berapa tuh ya RK? Dikatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah perkataan Rasul. Al-Quran perkataan Rasul. Iya. Mana Bapak ada nggak tahu itu? Nggak ada itu, nggak ada. Coba silakan. Al-Haqqah ayat berapa? 14 ya kalau nggak salah. Kalau Muslim, Al-Quran itu firman Allah. Enggak Pak, Quranmu itu perkataan Kalau Rasul. Nabi itu hadis kami, jangan dibentur-benturkan, itu hadis. Coba kalau ada itu di dalam Quran Bapak bagaimana? Hah? Kalau Quran menyatakan Quran ini adalah perkataan Rasulmu, apa yang akan Bapak lakukan? Surat Al-Haqqah, bukakan. Surah berapa itu ya? Al-Haqqah itu 69 ayat 40. 69. Coba tengok 69 coba ayat, tengok ayat. 40 ya? Ada 2, Jangan salah satunya terjemahannya. adalah surat Al-Haqqah. Bahkan Quran itu disebut hadis yang terbaik dari segala hadis. Bapak nggak tahu itu? Nah, itu salah pengertian yang kalian tuh. Bukan pengertian Pak, itu bahasa Arabnya. Quran disebut hadis terbaik. Bapak nggak tahu itu? Quran Coba itu kita buka dulu hadis surat. terbaik. Sebentar, Coba tunjukkan. satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Coba tunjukkan Kak. Surah 69 ayat 40. Kita lihat, Quran adalah perkataan Rasul yang mulia, bukan perkataan Allah, Pak. Sesungguhnya ya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan. Yang ini nggak ada ini. Dalam kurung ini nggak ada, Pak. Dalam kurung Itu nggak ada, bukan wahyu, melainkan kalimat atau perkataan ya. Coba baca yang betul. Sesungguhnya iya, ya Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Mau baca Mana? Al-Qurannya? Jangan potong-potong artinya. Itu Saya tidak terjemahan potong. siapa itu? Saya tidak Terjemahan potong-potong siapa? Pak. Coba kita Nah buka. itu Quran surah 69 ayat 40. Makanya Bapak buka Qurannya sendiri. Saya udah Ya, Pak. bilang. Bapak buka Quranmu. Aduh. Ya, saya nanya ini bukannya ini saya tengok di lab kalian. Ini Bapak catat. Bapak catat. Kalau Bapak sekarang nggak mau buka Quran Bapak catat ayat tadi. Lalu Bapak cek perkataan saya. Betul apa tidak? Bahasa Arabnya asli ya. Jangan yang pakai kurung-kurung. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin kalim. Sesungguhnya itu maksudnya menunjuk kepada Quran. Nah, inna sesungguhnya Laqaulu artinya Al-Quran. perkataan rasulin kalim, perkataan rasul yang mulia. Ya. Masa Bapak nggak ngerti itu sih? Rasulin karim. Itu bahasa Arabnya, Pak. Hah? Hah? Nih, Kan perkataan dari ayat Nabi yang kan? ke-39. Ayat 39, wa ma la tafsirun innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Jadi sesungguhnya Quran itu adalah perkataan rasul Utusan yang mulia. Betul, penyampaian yang mulia. Iya, Quran itu Penyampaian perkataan yang mulia. rasulmu, Pak. Bahkan Quran itu disebut hadits yang terbaik.
Itulah dari tadi kan saya sudah bilang, jangan mengartikan itu salah paham. Bukan ada satu kalimat. Mengartikan Pak, itu memang bahasa Arabnya seperti itu. Makanya Bapak belajar bahasa Arab. Iya, rasul itu ada satu kalimat. Sebelum kalimat rasul itu apa itu innahu? Lakolu artinya perkataan rasul yang mulia. Lakolu rasulin karim. Dengar dulu kak, betul kak. Ini semua supaya bukan saya marah, bukan ini kan. Inna, sebelum rasul itu ada kalimat. Banguin. Taruhan sama saya ya. Kalau yang surat 69 ayat 40 itu bukan seperti yang saya artikan. Bapak besok kembali ke roomnya RK, ya. Belum, Bapak katakan, saya akan syahadat masuk Islam. Kalau surat 69 ayat 40 tadi bukan seperti yang saya katakan. Itu PR buat Bapak ya. PR buat Bapak. Ini PR ucapan saya kak. Dengar kak. Halo kak. Ya, sebelum kata rasul itu ada huruf inna di situ. Innahu itu menunjuk kepada Quran itu Pak. Innahu artinya itu menunjuk hu-nya itu siapa hu yang ditunjuk di situ? Quran. Sesungguhnya Quran itu adalah laqaulu perkataan rasulim karim, perkataan rasul yang mulia. Gimana sih Bapak ini? Kalau bukan seperti itu bahasa Arabnya, besok Bapak kembali ke sini ke RK. Saya syahadat di ruangnya RK. Ya, saya juga syahadat. Saya juga syahadat kalau gitu. Nah, penerjemahnya itu pun saya syahadatkan lagi. Iya, enggak apa-apa. Oh, saya diterjemahin, Pak. Itu langsung bahasa Arabnya. Jangan pakai bahasa Arab. Dengar dulu, Kak. Kata-kata rasul itu ada kalimat rasul. Sebelum kalimat itu ada huruf inna. Jadi sebelum kata itu artinya Quran itu, sesungguhnya Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Makanya Bapak kalau nggak pernah baca itu, jangan ngeyel dulu. Bapak jangan ngeyel dulu kalau sama saya. Bapak ini saya contohkan dulu. Satu kak. Ini ya? Saya contohkan nanti satu besok kata, saya tunjukkan. Sekarang saya nggak ada waktu nih, saya sudah mau pergi. Besok waktu saya cuma tinggal 5 menit. Besok saya akan tunjukkan di roomnya RK bahwa Quran itu adalah hadis yang terbaik dan perkataan Muhammad. Ya, Bapak masuknya jangan jam-jam segini Pak. Udah mau tutup ini warungnya. Dengar dulu ini satu kata saya misalkan. Pak, waktu saya cuma tinggal 5 menit. Dengar dulu Kak, ini dengar dulu satu kata saya misalkan. Iya, satu kata ya, bukan satu kalimat. Misalkan Bismillah. Bismillah, kenapa huruf mim itu di bawah barisnya? Karena ada huruf B, huruf ba. Bapak tahu kenapa tak boleh Bismillah? Bapak tahu nggak Bismillah itu adalah kesalahan kosakata. Harusnya bukan Bismillah, tapi biism. Bapak tahu nggak itu? Biism. Enggak, Bapak tahu nggak Bismillah itu salah secara kosakata, secara grammar tata bahasa Arab. Ngerti nggak Bapak itu? Bahwa bacanya yang benar itu bukan Bismillah tapi biism. Ilmu nahu nggak? Makanya nggak usah ngomong itu Pak. Sama saya Bapak PR lah. Kalau Bapak nggak mau buka Quran sekarang itu besok. Bukan rasul ditentukan pada Nabi. Paham kan? Lalu Quran diturunkan kepada siapa kalau bukan kepada Muhammad? Itu kalimat yang mulia, itu Al-Quran dari Allah. Bukan Al-Quran itu kalam Nabi. Laqulu rasulin karim, perkataan rasul yang mulia. Bapak bisa bahasa Arab nggak? Oke. Itu ayat kakak cari itu ayat nomor berapa itu, kapan turunnya, di mana turunnya, siapa yang nurunkan melayani mereka. Pokoknya begini Pak, biasanya setelah turun celana turun ayat. Nah Bapak cari kapan celananya turun, nanti ayatnya turun. Itulah diturunkan Tuhan itu melalui kemaluan perempuan, lalu kita sembah. Itu banyak itu kawan-kawan Tuhan Yesus di Israel tuh sekarang tuh. Kayaknya kamu udah KO ya, Pak. Kenapa KO tuh? Tuhan Yesus sudah benar. Ya, kamu nggak pernah baca surat Al-Haqqah. Kamu nggak pernah baca surat 69 ayat 40 tadi. Bahkan kamu tidak tahu bahwa Quran itu merupakan hadits yang terbaik. Ya. Quran itu sebuah hadis Pak. Ya sebuah hadis. Kau cari nanti kau tanya sama tengku-tengku sana, ustaz-ustaz tuh. Quran itu siapa? Kamu tanya, saya kasih referensi ayatnya, bahasa Arabnya kamu tanya ya sama ustadz-ustadzmu. Iya. Iya. Iya.
Apalagi Pak? Ya, apa ya? Baca tadi ya surat 69 dan 40. Ada lagi sebelum itu, setelah itu ada 2. Nanti ya coba aku carikan nih. Aku lagi nggak bisa sekarang, aku udah mau pergi. Besok Bapak masuk ya ke roomnya RK. Jangan jam segini Pak, agak pagian dikit. Masuk saya besok. Oke, tak apa. Masuk. Ya sudah, PR ya buat Bapak ya. Oke, sampai ketemu besok. Ya, kau ingatkan itu kalimat itu bolehkah diartikan dengan Iya, besok saya kasih Bapak referensi ayat-ayatnya, Bapak tanyain nama ustadzmu ya. Jangan menerjemahkan Al-Quran terus dari fakta. Makanya jangan dari Google dengan handphone dengan kita buat ini. Tadi saya pakai Al-Quran ya, ini bukan handphone Al-Quran Pak. Itu penerbitnya siapa? Pengen Pak. Udah dibaca, saya dapat. Penerjemahnya Bapak tanya artinya sama ustadzmu. Kita tak pakai terjemah tuh kawan. Masya Allah. Ini Oke ya. Nah itu VR sama kalian tuh. ya, turunlah kau. Nah, saudara gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat. Buat saudara gereja YouTube, tolong bantu tuliskan, katakan di kolom komentar Tuhan Yesus, baik atau Yesus Maha Besar, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Maha Besar, agar merespon bahwa saudara menonton atau menyimak sampai akhir video. Terima kasih saudara gereja YouTube. Itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.